apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Dewi. Nah, anak-anak yang ada di rumah tetap selalu jaga kesehatannya ya. Selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Selesai. Anak-anak ibu yang pintar, tadi pagi udah membereskan tempat tidurnya belum ya? Sudah, Bu. Oh iya, bagus. Rajin sekali anak ibu. Jangan lupa ya anak-anak, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mau itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Nah anak-anak, kenapa ya kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Apa ya manfaatnya? Nah, yang pertama yaitu kita bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Lalu yang kedua, lingkungan bisa menjadi lebih sejuk, lalu bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk minum. Yang kelima, yaitu lebih senang dalam menjalankan aktivitas hari-hari jika lingkungan itu bersih. Oh iya anak-anak, anak-anak tahu tidak apa ciri-ciri lingkungan sehat dan bersih? Tahu, Bu. Pinter. Yaitu yang pertama, tanah yang subur, lalu ada udara bersih dan segar, sumber air yang bersih, air sungai yang mengalir terlihat bersih dan jernih, lalu yang paling penting nih, sampah tidak berserakan. Lalu ada banyak tumbuhan yang hijau yang tumbuh dengan subur. Lalu bagaimana ya ciri lingkungan yang kotor? Lingkungan kotor itu adalah lingkungan yang tidak bisa membuat kita nyaman anak-anak. Contohnya, udara kotor karena banyak debu dan asap. Lalu yang kedua, sampah banyak berterdaran. Lalu yang ketiga, sumber air tidak bersih. Yang keempat, saluran air tidak lancar sehingga menggenang. Lalu yang kelima, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Itu tadi ciri lingkungan bersih dan juga kotor. Coba anak-anak perhatikan lingkungan di sekitar anak-anak apakah bersih atau kotor. Nah anak-anak, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan kita. Nah bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di rumah? Itu yang pertama, merapikan tempat tidur. Kita harus selalu menjaga kebersihan dengan cara merapikan tempat tidur ya anak-anak. Ayo, siapa di sini yang suka merapikan tempat tidur? Aku, Bu. Good. Nah, lalu yang kedua, menyapu dan mengepel setiap hari agar lingkungan kita itu bersih ya. Lalu yang ketiga, mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, ini untuk supaya tempat tinggal kita itu tersusun dengan rapi ya anak-anak. Lalu yang keempat, tidak menumpuk peralatan makan di bak cuci piring, langsung harus dicuci ya. Yang kelima yaitu mencuci baju setiap hari. Yang keenam yaitu menyimpan sepatu di rak. Nah anak-anak, kita harus menyimpan sepatu atau sandal kita jangan sembarangan ya. Simpanlah di tempat yang sesuai agar lingkungan tidak menjadi kotor. Nah lalu yang ketujuh yaitu memiliki rutinitas untuk membersihkan rumah. Nah kita harus menjaga kebersihan dengan cara membersihkan rumah ya. Anak-anak harus membantu orang tua ya. Kemudian membersihkan peralatan kebersihan. Nah itu tadi cara menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah. Bagaimana ya cara menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah? Nah seperti di rumah, sekolah pun harus selalu bersih dan terawat ya, agar semua warga sekolah bisa merasa nyaman. Untuk menjaga lingkungan sekolah tidak hanya dari tugas dari petugas kebersihan, akan tetapi semua warga sekolah harus ikut serta menjaga kebersihan sekolah, karena ini merupakan
semua orang harus merawat kolong mejanya dengan baik dengan cara tidak membuang sampah ke dalamnya. Jika sampah dibiarkan berhari-hari di dalam kolong meja hingga menumpuk, hal tersebut akan menimbulkan bersarangnya kuman dan bakteri loh anak-anak. Tentu saja hal ini bisa menyebabkan bau yang tidak sedap atau bahkan bisa mengganggu kesehatan. Lalu yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita harus menjaga kebersihan. Kita harus buang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya, tidak membuang secara sembarangan, mengingat bahaya dari membuang sampah sembarangan sangatlah berakibat fatal bagi lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu kurangi penggunaan plastik. Nah, plastik ini merupakan salah satu limbah yang sulit diuraikan loh anak-anak. Penggunaan plastik secara berlebihan dapat merusak lingkungan karena seratnya yang tidak mudah diuraikan dan merusak lingkungan. Nah, maka dari itu kurangilah penggunaan plastik dengan cara membawa makanan dan minuman dari rumah dengan wadah yang bisa dipakai berulang kali. Dengan ini, maka penggunaan plastik dan segala dampak negatifnya dapat diminimalisir. Nah, lalu yang keempat, jaga kebersihan toilet. Nah, anak setelah menggunakan toilet, kita harus selalu membersihkannya ya, anak. Nah, lalu yang kelima yaitu melakukan kegiatan bersih-bersih. Nah, lalu yang keenam yaitu melakukan piket kelas. Nah, melakukan piket kelas bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan kaca, membersihkan langit, membersihkan dan masih banyak lagi. Lalu yang ketujuh yaitu merawat tanaman sekolah agar sekolah kita menjadi asri ya, udara juga sejuk. Nah, lalu yang kedelapan, bersihkan saluran air. Nah, biasanya di depan kelas itu terdapat gorong-gorong tempat aliran air. Saluran air merupakan salah satu tempat yang biasanya terdapat banyak sampah yang menumpuk, baik itu sampah dedaunan yang gugur atau bahkan sampah yang dibuang secara sembarangan. Hal itu bisa menyumbat aliran air jika terjadi hujan dan menyebabkan air meluap. Jadi kita harus menjaga kebersihan di saluran air ya anak-anak. Tadi adalah cara menjaga kebersihan lingkungan di rumah dan juga di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana ya cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan masyarakat? Nah, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat agar tetap bersih dan sehat adalah dengan menunjukkan kesadaran terhadap arti pentingnya kebersihan bagi lingkungan hidup yang sehat. Hal kecil yang dapat dilakukan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengadakan kerja bakti kebersihan lingkungan sekitar, membuat penghijauan jalan, menjaga kebersihan di tempat umum seperti jalan, pasar, terminal bus, stasiun, dan tempat umum lainnya. Nah, kalau kita melakukannya dengan bersama, kita dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Jadi kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan secara bersama-sama ya anak-anak. Sekarang ini punya kuis nih. Ayo tebak gambar. Yang manakah yang menunjukkan gambar menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Yang mana ya? Yang gambar A, gambar B, C, atau seterusnya? Ya, benar, yang gambar D. Ibu pintar sekali ya. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Apa ya yang dilakukan mereka? Ya, benar. Yaitu melakukan piket sekolah. Nah, sekian video dari Ibu. Semoga pembelajaran bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali,
Dan janganlah engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.